Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, perkenalkan nama saya Eka Damayanti, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, semester 4, Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan. Video ini merupakan video penyuluhan tentang pupuk Bekasi. Simak sampai habis ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Oke. Apa sih pupuk Bekasi itu? Menurut Libang Pertanian, pupuk Bekasi adalah pupuk yang dihasilkan dari fermentasi bahan-bahan organik seperti sekam, serbuk gergaji, jerami, kotoran hewan, dan lain-lain. Bahan-bahan tersebut kemudian difermentasikan dengan bantuan mikroorganisme aktivator yang mempercepat proses fermentasi. Campuran mikroorganisme yang digunakan untuk mempercepat fermentasi dikenal sebagai efektif mikroorganisme atau EM. Di sini kita akan menggunakan EM4. Penggunaan EM tidak hanya mempercepat proses fermentasi, tetapi juga menekan bau yang biasanya muncul pada proses penguraian bahan organik. Di Jepang, Bekasi telah digunakan sejak tahun 80-an. Banyak petani di negeri Sakura memilih Bekasi untuk lahan pertaniannya, dikarenakan Bekasi dapat memperbaiki struktur tanah yang sebagian besar telah menjadi keras akibat penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus. Selain itu, Bekasi juga terbukti meningkatkan kesuburan serta produktivitas tanaman. Ada berbagai macam pupuk Bekasi dan jenisnya. Jenis-jenis Bekasi ini sebenarnya tergantung bahan baku utama yang digunakan, manfaat serta cara pembuatannya. Berikut ini nama-nama dan jenis Bekasi diantaranya yaitu pupuk Bekasi dari limbah ternak, pupuk Bekasi arang, pupuk Bekasi jerami, pupuk Bekasi cair, dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba memaparkan manfaat cara pembuatan serta cara aplikasi pupuk Bekasi dari limbah ternak. Kenapa limbah ternak? Karena pupuk Bekasi dari limbah ternak ini dapat menjadi alternatif pada saat mengalami kelangkaan pupuk bersubsidi dan juga dapat mengurangi pencemaran lingkungan akibat limbah ternak yang tidak digunakan atau dimanfaatkan dengan baik oleh petani. Manfaat pupuk Bekasi diantaranya yaitu 1. Memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Yang kedua yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil pertanian. Yang ketiga, meningkatkan kandungan material organik tanah sehingga mengurangi kepadatan tanah dan dapat mempermudah masuknya air ke dalam tanah. Yang keempat, mengurangi kelengketan tanah sehingga meningkatkan performa alat dan mesin bajak. Yuk simak cara pembuatan pupuk Bekasi dari limbah ternak skala kecil. Hai, oke langsung saja kita akan membuat pupuk Bekasi dari limbah ternak skala kecil. Alat-alat yang dibutuhkan untuk pembuatan pupuk Bekasi dari limbah ternak yaitu terpal, sprayer, sekop, dan ember. Sedangkan bahan-bahan pembuatan pupuk Bekasi yang pertama yaitu kotoran ternak, yang kedua sekam, yang ketiga serbuk gergaji, yang keempat EM4, yang kelima gula pasir, dan yang keenam yaitu air. Langkah-langkah pembuatan pupuk Bekasi yang pertama yaitu campur kotoran ternak, sekam, dan serbuk gergaji hingga merata. Yang kedua, tuang gula EM4 dan air ke dalam ember dan aduk hingga merata. Tahap keempat yaitu semprotkan larutan gula EM4 dan air pada campuran kotoran ternak, sekam, dan serbuk gergaji. Tahap terakhir,
Tutup pupuk dengan terpal hingga rapat supaya udara tidak masuk. Fermentasikan 14-15 hari hingga jadi. Setelah fermentasi 14 hari, pupuk bokasi siap digunakan. Cara pengaplikasian pupuk bokasi secara umum yaitu yang pertama, ambil 3-4 genggam bokasi atau setara dengan 150-200 gram. Dapat disebar merata di atas permukaan tanah setiap 1 meter persegi. Atau pada tanah yang kurang subur dapat ditambahkan lebih bokasi. Yang kedua, untuk mencampurkan bokasi ke dalam tanah perlu dicangkul atau dibajak terlebih dahulu. Penggunaan penutup tanah atau mulsa dari jerami atau rumput-rumputan kering sangat dianjurkan pada tanah tegalan. Pada tanah sawah, pemberian bokasi dilakukan sebelum pembajakan tanah. Yang ketiga, biarkan bokasi selama seminggu, setelah itu baru bibit ditanam. Yang keempat, untuk tanaman buah-buahan, bokasi disebar merata di permukaan tanah atau perakaran tanaman. Nah, itulah video tentang pupuk bokasi, cara pembuatan dan aplikasinya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.